Ditulis dalam catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Berdasarkan catatan dari Biksu Yijing dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh seorang Raja Dapunta Hyang Srijayanasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan, yang diambil dari kata Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Bukti-bukti tentang Kerajaan Sriwijaya yang berkembang sampai abad ke-14 ini berasal dari beberapa prasasti yang ditemukan di Bangka, Ligor Malaysia, dan Nalanda India. Para saudagar sekalian, Ada apa, Baginda? marilah kita membangun kekuasaan di wilayah ini. Jika kami bersedia, keuntungan macam apa yang bisa kami dapatkan, Baginda? Saya akan menjanjikan kemakmuran atas nama Kerajaan Sriwijaya. Sesuai dengan perjanjian, kami akan berdagang di sini selama 6 bulan. Dan apabila kami tidak mendapatkan janji yang kau berikan, kami akan pergi dari wilayah ini. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Baiklah, izinkan kami untuk berunding terlebih dahulu. Baik, silakan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Ya, aku sih terserah. Kamu ini maunya gimana? Keuntungan yang diberikan cukup menjanjikan. Jadi, bagaimana? Ya, aku sih. Kalau kalian setuju, aku juga akan setuju. Baiklah. Baiklah, Baginda. Dari hasil perundingan tersebut, kami akan menyetujui kerjasama ini. Terima kasih para saudagar sekalian. Para pedagang internasional datang ke Kerajaan Sriwijaya dan mulai berdagang di kerajaan tersebut. Hal tersebut menjadi sumber pendapatan utama dari Kerajaan Sriwijaya, yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya disebut-sebut sebagai kerajaan maritim. Tidak hanya para pedagang, seorang biksu yang bernama Yijing juga datang ke Kerajaan Sriwijaya. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajari agama Buddha oleh biksu Yijing. Yijing tinggal selama 6 bulan di Kerajaan Sriwijaya dan berhasil menyebarkan agama Buddha hingga ke dalam kerajaan. Hal itu menyebabkan Kerajaan Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda, izin sudah sampai di kerajaan dan ingin menghadap Baginda. Silakan izin masuk. Baik, Baginda. Baginda Raja, saya adalah Yijing, seorang pendeta dari Tiongkok. Saya kesini berniat untuk menyebarkan agama Buddha di wilayah ini. Mengapa engkau ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Karena saya ingin mengajak untuk berbuat kebajikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang diajarkan agama Buddha? Agama Buddha mengajarkan kita untuk melepaskan nafsu kita dan juga penderitaan kita untuk mencapai nirwana. Baiklah, aku izinkan engkau mengajarkan agama Buddha. Terima kasih, Baginda Raja. Raja Dapunta Hyang Srijayanasa berusaha memperluas wilayahnya dengan melakukan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa karena tidak mau takluk terhadap Kerajaan Sriwijaya. Panglima perang, bersiaplah. Bersiap untuk apa, Baginda Raja? Dalam waktu dekat, kita akan melakukan ekspedisi militer ke wilayah bumi Jawa. Untuk melakukan apa penyerangan ini, Baginda Raja? Aku ingin memperluas wilayah Kerajaan Sriwijaya. Baik, Baginda Raja. Rebutlah kekuasaan di Tulang Bawang, ke Tanah Jawa, Kerajaan Jambi, dan Kerajaan Kalingga. Baik, Baginda Raja. Kami akan mengumpulkan prajurit
dan menyusun strategi untuk melakukan penyerangan bagian darat dan laut secepatnya. Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di tulang bawang, serta menguasai kerajaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Akhirnya terwujudlah cita-citaku untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Terima kasih Panglima dan penasihat kerajaan, kalian sudah membantu. Sudah tugas kami untuk membantu Anda, Baginda Raja. Baginda Raja sudah berhasil mengalahkan kerajaan Jambi dan juga Kalingga. Benar sekali. Tapi aku masih ingin memperluas wilayah kekuasaan. Apakah Baginda Raja ingin melakukan penyerangan ke kerajaan lainnya? Tidak. Aku akan menikahi putri kedua kerajaan Tarumanegara, Sobakan saja. Dapuntahyang yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Soba Kancana, putri kedua Raja Kerajaan Tarumanegara, Linggawarman. Dapuntahyang mendatangi Kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Aku ingin meminang putri keduamu, Raja Linggawarman. Atas dasar apa kau ingin meminang putriku? Aku menyukai sosok wanita sepertinya, lemah lembut, penyayang, dan baik hati. Aku berjanji akan membawakan kebahagiaan kepada putrimu dan keturunan yang gagah. Aku akan mengizinkan apabila putriku bersedia. Bagaimana putriku? Apakah kau bersedia untuk meminang Raja Sriwijaya ini? Ya, aku menerima. Aku rasa Dapuntahyang adalah laki yang bertakwa. Baiklah, jika itu keputusanmu. Pernikahan kalian akan dilaksanakan sesegera mungkin. Terima kasih, Ayah. Pernikahan Raja Sriwijaya yaitu Dapuntahyang dengan putri kedua Raja Linggawarman Subakancana dilaksanakan secara meriah. Para warga turut berbahagia melihat Dapuntahyang dengan Subakancana menikah. Hingga pada izin pernikahan mereka melakukan dansa secara romantis. Ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Dharanindra. Dharanindra berpesan dengan pegawai bawahannya yaitu Sri Dharmasetu. Dharmasetu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian dinikahkan dengan Samaragrawira, Raja Kerajaan Mataram kuno dan dinasti Syailendra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samaragrawira, kemudian lahirlah Balaputra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung Samagrawira. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasehatnya. Bagaimana menurutmu, Wangsa? Pendapat apa baginda Raja? Begini, aku ingin membangun suatu bangunan yang memuliakan orang yang sudah meninggal, serta memiliki arti sejarah bagi masyarakatku. Memangnya bangunan seperti apa yang berdiri? Bangunan seperti candi yang bisa digunakan juga sebagai tempat ibadah. Di mana baginda ingin membangun candi tersebut?
Saya juga masih memikirkan tentang hal ini. Apakah kalian ada pendapat? Saya punya pendapat. Bagaimana candi itu dibangun dan sulit? Saya sependapat Baginda agar candi tersebut terlihat gagah dan megah. Baiklah, cari arsitek candi tersebut. Baik, Baginda. Saya mempunyai kenalan arsitek Baginda. Dia bernama Gunadarma. Ia berasal dari negeri seberang. Mungkin ia bisa merancang sesuai kehendak Baginda. Cari dan bawa dia kemari. Masakan Baginda. Saya akan mencari dan membawa orang kemari. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Pada siang itu, Gunadarma menghadap pada sang raja. Kamu tahu apa alasan itu mengirimmu kemari? Atas nama saya Baginda, saya sudah mengetahui para wangsa. Bagus, dan kamu sudah mengetahui. Bagaimana? Apakah sudah ada hasilnya? Coba saya lihat hasilnya. Saya sudah menyelesaikan Baginda. Ini rancangan yang telah saya buat. Bagaimana menurut Anda? Rancanganmu ini sudah selesai. Tolong tambahkan relief di setiap undakannya dan relief kehidupan masyarakat serta ajaran Buddha. Candi Borobudur dibangun dalam beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya. Sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratengga, yaitu Ratu Pramudawardhani yang memerintah. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada menantunya, Yatiningrat atau Raka Itikatan, suami dari Pramudawardhani. Adik dari sang Raja Samaratungga, yaitu Balaputra Dewa, juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Balaputra Dewa pun menemui Pramudawardhani dan suaminya di kediaman mereka. Hai Paman, ada apa kiranya Paman mengunjungi kami di sini? Aku mendengar keputusan para ketua kerajaan bahwa suamimu akan mengganti kamu menjadi sang raja. Aku rasa itu bukanlah keputusan yang tepat. Mengapa Paman berpikir seperti itu? Aku adalah adik dari menjadi sang raja. Bukankah aku juga berhak memiliki tahta kerajaan ini? Jangan lupakan hal ini, Paman. Aku adalah putri dari sang raja. Aku juga memiliki hak atas tahta ini. Lagi pula, dia adalah suamiku. Tidak ada yang salah dari keputusan para ketua. Baiklah, jika ini adalah keputusan yang tepat, maka izinkanlah aku pergi meninggal ke tanah Jawa dan pulang ke kediaman ibu di Sumatera. Sesuai kesepakatan, maka diangkatlah Raka Itikatan, suami dari Pramudawardhani, jadi raja. Balaputra pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera ke tanah kelahiran ibunya. Balaputra ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Balaputra Dewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputra Dewa menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputra Dewa. Aku akan membangun kembali kerajaan ini dan membuat Sriwijaya sebagai kerajaan terhebat di bumi Nusantara. Kami akan setia mengabdi kepada Sri Maharaja Balaputra Dewa. Panglima, siapkan prajurit dan strategi perang. Kita akan menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Selat Kalimantan. Baik, Baginda. Akan kami laksanakan. Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputra Dewa setelah menguasai wilayah jajahan. Kemudian dijadikan pusat perdagangan serta membangun perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya pun dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di masa kepemimpinan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor.
Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan Sungai Musi. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan kerajaan Cholamandala dari India yang dipimpin Rajendra Chola I. Panggilkan Perdana Menteri. Baik, Kemudian. Perdana Menteri, siapkan pasukan, kita akan pergi ke Nusantara dan menyerang kerajaan Sriwijaya. Apakah kamu yakin, Baginda? Tentu saja Ratuku, aku ingin merebut wilayah kekuasaan perdagangan yang dikuasai oleh Sriwijaya. Baiklah, Baginda, kita akan urus Baginda. Kalau begitu, saya undur diri untuk menyiapkan perang. Pada tahun 1025 Masehi, Kerajaan Cholamandala melancarkan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Raja Sanggramawijaya Tunggawarman ditahan pihak Cholamandala. Tuanku, hamba Paman Buruk. Kabar buruk apa lagi yang kau bawakan? Bukankah dengan kacaunya kerajaan kita sudah menjadi kabar yang sangat buruk? Hajar jenderal kamu ke pasukannya untuk menyerang kita. Apa? Bagaimana mereka bisa melewati kerajaan kita? Sekarang, kerahkan semua pasukan untuk melawan. Baik, ya, Bunda. Ayo, ikut kami. Baginda! Ayo. Ayo ikut kami. Kau ini, lepaskan aku. Sriwijaya berada pada titik terendahnya setelah penyerangan dari kerajaan Cholamandala yang berhasil merebut daerah kekuasaannya. Mengetahui hal itu, Kerajaan Majapahit mulai menyerang kerajaan Sriwijaya pada tahun 1477 Masehi yang dilakukan oleh Aditya Warman atas perintah Gajah Mada yang memiliki misi menaklukkan dan mempersatukan Nusantara. Dengan penyerangan itu, masa kekuasaan Sriwijaya telah berakhir, yang tersisa hanyalah nama beserta peninggalan-peninggalannya saja.